Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Saya mengikuti sidang korupsi yang menyangkut Lurah Sri Mulyo. Selamat berjumpa Mas Romi dan Ya. Mas Yanto. Ya, gimana? Ya. Hari ini sidangnya seperti apa Mas Romi? Ya, hari ini pembacaan dakwaan. Ya. Dan Anda nanti akan melakukan perlawanan itu ya? Ya, kalau zaman dulu kan eksepsi. Ya. Kalau di KUHP baru sekarang namanya perlawanan. Ya. Gitu. Dari dakwaan tadi, menurut Anda seperti apa ini yang terjadi? Ya, tadi itu kan dakwaan alternatif. Ya. Jadi dakwaan alternatif itu terdiri dari primer dan subsidiar. Ya. Seperti biasa di perkara tindak pidana korupsi, ya, itu kan pasal 2, pasal 3, kemudian pasal 18. Ya. Gitu. Dan Anda berusaha untuk bisa melakukan perlawanan seperti itu. Gimana Mas Yanto? Ya, begini, setelah kami konsultasikan dengan klien terkait dengan dakwaan yang sudah diterima dan dibacakan oleh terdakwa ya. Ya. Terdakwa merasa bahwa terdapat ketidaksesuaian begitu. Ya, apa yang menjadi peristiwa atau kronologis bahwa kejadian ini sesungguhnya sejak tahun 96. Artinya menyewanya sejak tahun 96 ya. Penggunaannya objek tanah yang tanah kas desa itu ya. Sedangkan klien kami ini meneruskan gitu. Memang ada peraturan baru itu namanya peraturan gubernur, tapi itu ada sebenarnya di lingkup daerah Desa Sri Mulyo itu sebagai daerah pariwisata. Betul. Ya. Sehingga itu pernah juga mendapatkan apa istilahnya tadi yang disinggung juga dalam dakwaan, itu sesungguhnya bagian daripada penyanggah istilahnya ya. Dengan didirikan hotel itu tadi Pak. Nah itu jadi menurut klien kami itu sudah sepengetahuan gubernur. Iya. Tadi dalam dakwaan disebut ada nama pengusaha Andreas Budi Susetio. Nah itu sebagai penyewa ya. Yang menyewakan, dan itu sejak awal memang. Jadi itu sudah membayar pajak, sudah mengurus AMDAL, dan itu diterima Pak. Perizinannya juga di IMB-nya. Kalau itu dianggap bermasalah atau belum ada izin, kenapa juga dalam hal ini Pemda Bantul menerima pembayaran pajak, urusan izin. Nah, jadi seharusnya ada. Nah, ini yang kita anukan itu seharusnya ada pencegahan. Sedangkan kasus ini sendiri pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Bantul, dinyatakan dihentikan karena hasil dari auditnya itu dinyatakan sudah selesai itu Pak. Tidak ada kerugian negara. Ya. Tapi sejauh ini Andreas Budi juga kena juga nggak ini? Iya, karena pasalnya dinyatakan turut serta bersama-sama. Berarti pasal 55 dia pasal 55. Tapi ditahan nggak itu dia? Belum. Belum ya? Masih. Ya ditahan cuma klien Anda aja ya? Jadi begitu Pak, karena kita ini ya itu tadi menurut klien itu ya kita mengajukan perlawanan. Ya. Dalam bentuk eksepsi ya. Istilahnya. Terakhir Mas, ini perlawanan kan Anda akan melakukan minggu depan ini ya? Iya. Harapan Anda seperti apa ini? Ya tentunya ini setidaknya kan perlawanan ini ada ketentuan ya, selain ada istilahnya kompetensi absolut atau relatif mengadili, juga terkait dengan rumusan dakwaan yang kabur Pak. Gitu. Atau obskur atau ya sehingga dakwaan nanti berdampak tidak diterima oleh majelis hakim. Begitu harapan kami. Ya. Oke, terima kasih Mas Yanto. Nanti juga terima kasih untuk Mas Romi juga ya. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomunugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomunugro terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.